Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Demanda Pendata Puja Setiawa. Saya Firani Cinta Madani. Saya Windu Maya. Dan juga Lailatul Hikmah Cecilia. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang reformasi pelayanan publik, solusi strategis untuk pencegahan korupsi. Selamat menyaksikan. Halo guys. Kita akan membahas topik yang sangat relevan dan penting, yaitu reformasi pelayanan publik sebagai solusi strategis dalam pencegahan korupsi. Seperti yang kita ketahui, korupsi merupakan masalah yang merugikan negara dan masyarakat secara luas. Oleh karena itu, melalui presentasi ini, kita akan menjelajahi bagaimana reformasi pelayanan publik dapat menjadi langkah konkret dalam memerangi korupsi, serta memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Mari kita bersama-sama menjadikan pelayanan publik yang transparan, efisien, dan bebas dari korupsi. Selamat mendengarkan. Yang pertama ialah definisi pelayanan publik, yaitu 1. Pengaturan. Pelayanan publik mencakup kebijakan dan langkah-langkah yang diambil oleh sebuah pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Kedua, penetapan standar, yaitu pelayanan publik ditandai oleh penetapan yang standar, jelas untuk memastikan keadilan dan aktivitas dalam penyediaannya. 3. Yaitu pelayanan publik diimplementasikan melalui berbagai lembaga dan badan pemerintah untuk bertujuan memberi pelayanan yang efisien dan berkualitas kepada masyarakat. Selanjutnya ialah tantangan dalam pelayanan publik di Indonesia. 1. Korupsi. Korupsi merupakan salah satu tantangan terbesar dalam pelayanan publik di Indonesia, menghambat akses masyarakat terhadap pelayanan yang mereka butuhkan. Kedua, biaya dan efisien. Biaya yang tinggi dan kurangnya efisiensi dalam penyediaan pelayanan publik seringkali menjadi keluhan masyarakat. Ketiga, stereotip negatif ialah terhadap pelayanan publik dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap penghambatan partisipasi mereka dalam proses pelayanan publik. Selanjutnya adalah peran reformasi pelayanan publik dalam pencegahan korupsi. Yang pertama, transparansi dan akuntabilitas. Dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik, reformasi dapat mengurangi resiko korupsi dengan membatasi peluang praktik korup. Yang kedua, mendorong partisipasi publik, yaitu dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan pelayanan publik dapat mengurangi resiko korupsi dengan menciptakan check and balance. Yang ketiga, penyederhanaan prosedur, yaitu dengan menciptakan prosedur yang sederhana dan mudah dipahami dapat mengurangi peluang praktik korupsi dan meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Selanjutnya yaitu strategi reformasi pelayanan publik. Yang pertama, dengan peningkatan kualitas layanan, yaitu meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi pegawai pelayanan publik. Yang kedua, penyederhanaan regulasi. Penyederhanaan regulasi dan prosedur administrasi yang terkait dengan pelayanan publik untuk meminimalkan resiko korupsi. Yang ketiga, pemanfaatan teknologi, yaitu dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam pelayanan publik untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas. Implementasi reformasi pelayanan publik. 1. Pengujian. Mengidentifikasi kekurangan dan menguji efektivitas strategi reformasi pelayanan publik sebelum diterapkan secara luas. Kedua, komitmen pemerintah. Menjamin komitmen yang kuat dari pemerintah dalam melaksanakan reformasi pelayanan publik, termasuk pengalokasian sumber daya yang cukup. Ketiga, kolaborasi. Mendorong kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk melaksanakan perubahan yang terkait dengan pelayanan publik. Peran masyarakat dalam reformasi pelayanan publik. Yang pertama, pengawasan. Masyarakat memiliki peran penting dalam mengawasi pelaksanaan pelayanan publik dan melaporkan praktik yang tidak etis atau korup. Kedua, partisipasi. Partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan dan penyebar luasan informasi dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintah. Yang terakhir, ketiga, pemberdayaan. Pemberdayaan masyarakat melalui edukasi dan pelatihan dapat meningkatkan pemahaman mereka tentang hak dan tanggung jawab dalam pelayanan publik. Selanjutnya, manfaat dan dampak positif reformasi pelayanan publik,
Yang pertama, minimasi korupsi. Reformasi pelayanan publik dapat mengurangi peluang praktik korupsi sehingga menghasilkan pelayanan yang lebih adil, efisien, dan terjangkau bagi masyarakat. Yang kedua, peningkatan kepuasan masyarakat. Dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik, masyarakat akan merasa lebih puas dan percaya terhadap pemerintah. Yang terakhir adalah peningkatan investasi. Pelayanan publik yang berkualitas dan efisien dapat meningkatkan daya tarik investasi, menggerakkan pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan lapangan kerja. Jadi teman-teman, kesimpulan dari materi reformasi pelayanan publik sebagai solusi strategis untuk pencegahan korupsi adalah bahwa peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pelayanan publik dapat menjadi langkah efektif untuk mengurangi risiko korupsi. Reformasi ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga presentasi kali ini dapat memberikan banyak manfaat. Terima kasih telah menyaksikan. See you on the next video. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.